Pernah nggak sih ngerasa kemampuan bahasa Inggris kamu udah bagus, tapi kok kayaknya masih ada yang kurang buat terdengar kayak penutur ahli? Nah, ternyata ada dua struktur tata bahasa yang bisa jadi pembedanya. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Kalau kamu udah nyaman nih sama percakapan sehari-hari, ini dia langkah selanjutnya. Kita bakal ngomongin dua teknik yang sering banget dipakai penutur asli buat bikin komunikasi mereka jadi lebih dinamis dan ya lebih canggih. Jadi, apa sih dua struktur yang jadi pembeda ini? Yuk kita lihat gimana caranya dua hal ini bisa bawa kita dari level baik ke level ahli. Oke, dua teknik itu adalah reported speech, seni melaporkan omongan orang lain dengan lebih elegan, dan inversion. Ini cara keren buat ngasih penekanan dramatis di kalimat kamu. Kalau kamu bisa kuasai dua ini, wah kamu bakal terdengar jauh lebih profesional. Oke, kita mulai dari yang pertama, reported speech. Ini bukan cuma sekedar ngelaporin ya, tapi ini tuh seni buat nyampein lagi informasi secara akurat tanpa harus kutip kata per kata. Anggap aja kamu kayak seorang jurnalis yang lagi ngerangkum hasil wawancara. Jadi bedanya apa sih? Gampangnya gini, daripada bilang, dia berkata, saya lapar, kita ubah jadi, dia berkata bahwa dia lapar. Nah, perubahan kecil ini kelihatannya sepele tapi penting banget, baik buat tulisan formal maupun percakapan santai. Biar gampang, ada 3 aturan main yang perlu kita ikutin. Pertama, kita mundurin tensesnya. Kedua, kita ubah kata gantinya. Dan ketiga, kita sesuaikan penanda waktu dan tempat. Tenang, ini lebih gampang dari kedengarannya kok. Yuk kita lihat langkah pertamanya. Aturan paling dasarnya itu namanya backshift. Sederhananya, kita geser tense-nya mundur satu langkah ke masa lalu. Jadi simple present jadi simple past, present continuous jadi past continuous. Bahkan kata kayak I can bakal jadi he could, dan I will berubah jadi she would. Hal yang sama juga berlaku buat keterangan waktu dan tempat. Kata-kata yang nunjukin sekarang harus disesuaikan. Now jadi then, today jadi that day, dan here jadi there. Logis banget kan? Soalnya kita kan lagi ngelaporin kejadian yang udah lewat. Yuk kita lihat contoh lengkapnya biar kebayang. Awalnya Tom bilang, I am studying here, now. Pas kita laporin lagi, lihat perubahannya. I am jadi he was, here jadi there, dan now jadi then. Keren kan? 3 aturan tadi langsung kerja bareng dalam satu kalimat. Kita coba contoh lain ya, biar makin nempel. Kalimatnya, I will call you tomorrow. Pas dilaporkan, I berubah jadi she, dan tomorrow jadi the next day. Polanya konsisten banget kan? Gampang buat diikutin. Oke, urusan akurasi udah beres. Sekarang, kita pindah ke soal gaya. Yuk, kita bedah inversi. Kalau reported speech tadi itu alat presisi, anggap aja inversi ini senjata rahasia kamu buat bikin kalimat yang lebih dramatis dan wow! Jadi inversi itu apa sih? Gampangnya, kita cuma ngebalik urutan normal subjek kata kerja. Jadi daripada bilang I have never seen, kita bisa bilang never have I seen. Tujuannya buat apa? Ada 3, buat ngasih penekanan, bikin efek dramatis, atau biar kedengaran lebih formal. Inversi ini paling sering muncul setelah kata keterangan yang sifatnya negatif atau membatasi. Jadi ingat aja, setiap kali kamu mulai kalimat dengan kata-kata kayak never, rarely, atau not only, otomatis struktur kalimatnya wajib dibalik. Coba dibandingin dan rasain bedanya. I have never seen itu ya biasa aja, tapi begitu diubah jadi never have I seen, kedengarannya jadi lebih puitis, lebih kuat, penekanannya langsung dapat banget kan? Ini cara yang efektif banget buat nyorot suatu poin. Nah, struktur not only ini contoh yang paling klasik. Daripada bilang he not only missed, kita pindahin not only ke depan, dan kalimatnya wajib diinversi. Jadi, not only did he miss. Ini langsung ngasih kesan tulisan yang lebih rapi dan formal. Inversi juga sering banget dipakai di kalimat pengandaian atau conditionals, terutama dalam konteks yang formal. Triknya gampang, kita buang kata if, terus kita balik posisi subjek sama kata kerja bantunya. Coba lihat contoh ini. Bentuk normalnya kan, if she had known. Nah, buat versi formalnya, kita tinggal buang if-nya, terus kita balik jadi had she known. Jauh lebih ringkas dan elegan kan? Oke, kita udah ngebahas 2 teknik yang keren banget. Sekarang, biar nggak bingung, ayo kita rangkum kapan waktu yang pas buat pakai masing-masing alat baru ini. Intinya sih sederhana banget. Gunakan reported speech pas kamu perlu ngelaporin apa kata orang lain.
Terus, keluarin jurus inversi pas kamu butuh penekanan ekstra atau mau terdengar lebih formal. Dua alat, dua fungsi yang sangat jelas dan kuat. Nah, sekarang kamu udah tahu teorinya. Tapi, kuncinya bukan di situ. Justru langkah yang paling penting itu datangnya setelah ini. Ada kutipan bagus nih yang perlu kita ingat. Tata bahasa itu bukan tujuan akhir, tapi cuma alat bantu. Jadi, semua aturan yang kita bahas tadi itu tujuannya cuma satu, ngebantu kita komunikasi dengan lebih jelas dan efektif. Jadi, apa yang harus dilakuin sekarang? Jawabannya, praktek. Mulai sekarang, coba deh lebih peka sama dua struktur ini pas kamu lagi baca atau nonton film. Coba iseng selipin di email atau pas ngobrol. Semakin sering dipakai, nanti juga jadi otomatis kok. Dan sebagai penutup, aku punya tantangan kecil buat kamu. Antara reported speech sama inversion, struktur mana nih yang bakal kamu coba pakai duluan minggu ini? Coba pilih satu, fokus, dan lihat gimana itu bisa mengubah cara kamu berbahasa. Selamat mencoba ya!